Halo teman-teman, kita akan lanjutkan bagian kedua konten saya tentang tutorial cara berinvestasi kripto. Bila pada bagian pertama lalu saya lebih banyak membahas soal internet dan data, maka di bagian kedua ini saya akan membahas soal peluang kita mendapatkan uang di investasi kripto. Bagian kedua ini saya akan membahas dua hal utama, yaitu manajemen uang dan manajemen waktu. Seperti kata pepatah, time is money. Demikianlah yang memang seharusnya ada dalam pertimbangan kita dalam berinvestasi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi, host channel ini, Crypto Crave Dude. Channel ini berisi konten-konten pengetahuan soal teknologi blockchain, cryptocurrency, dan project-projectnya. Saya tidak memberikan nasihat keuangan profesional di channel ini, tapi bila Anda berkenan untuk belajar lebih dalam dan mendapatkan nasihat investasi kripto dari pengalaman saya, atau mendapatkan signal untuk bermain arbitrase trading kripto, atau hanya sekedar ingin belajar membuat alamat wallet yang terbaca dalam .btc atau .eth, Anda boleh berkorespondensi ke alamat email yang saya cantumkan dalam deskripsi konten ini. Saya juga menyediakan dompet donasi untuk kemajuan konten ini. Bila Anda merasa konten-konten di sini sangat membantu Anda, sudilah kiranya memberikan sumbangan dalam bentuk Stacks Coin atau STX ke cryptocravedude.btc. Berapapun donasi Anda akan sangat berguna untuk perkembangan komunitas kripto lewat konten-konten pendidikan yang saya buat di sini. Baiklah, mari kita mulai. Ketika Anda berkenalan dengan dunia kripto, Anda harus punya alasan yang lebih kuat daripada sekedar ingin mendapatkan untung besar. Di kripto, Anda jelas mendapatkan kesempatan masuk dalam pasar yang belum efisien. Kenapa saya katakan belum efisien? Karena pergerakan harga bisa disebut liar bila dibandingkan dengan instrumen investasi lain yang sudah lebih mapan dan lama ada. Ada tiga risiko dalam dunia kripto, yaitu volatilitas atau naik turunnya harga yang sangat lebar jaraknya, siklus atau pola tren yang berulang panjang, dan hukum atau peraturan di negara kita tinggal. Bahasa sederhananya, berarti ketika akan menaruh uang di kripto, Anda harus tahu di harga berapa sebaiknya beli atau jual, lalu kapan sebaiknya menyimpan terlebih dulu kripto Anda untuk menjual di harga yang tepat, dan Anda hanya boleh menyimpan kripto yang tidak dilarang di negara Anda tinggal. Sekarang kita kupas satu persatu. Kapan kita seharusnya membeli atau menjual? Semua orang tahu bahwa membeli itu saat harga rendah dan jual itu saat harga tinggi. Di harga berapakah kita mengatakan itu rendah dan di manakah kita mengatakan itu tinggi? Jawabannya adalah pada berapa lama Anda mau menyimpan kripto Anda untuk mendapatkan keuntungan besar. Semakin besar keuntungan yang Anda harapkan, tentunya makin lama Anda harus simpan. Lantas, kenapa tidak banyak orang yang mau menyimpan? Kenapa lebih banyak orang hanya suka membeli dan menjual saja? Itu karena bila Anda menyimpan lebih lama, berarti modal kerja Anda atau putaran uang Anda harus makin besar. Dan bila makin lama Anda harus mencadangkan uang ini, berarti uang ini memang hanya boleh dipakai untuk ini saja. Tidak boleh bercampur dengan anggaran belanja rumah tangga kita atau usaha kita yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa kripto memiliki rentang harga rendah dan tinggi yang saya sebut low dan high, sangat jauh sekali dibandingkan instrumen investasi lainnya. Dan secara umum, bila ada siklus naik atau bull, tentu ada siklus turun atau bear. Siklus bull kripto yaitu siklus di mana harga kripto melompat dengan sangat cepat setiap harinya sampai Anda sendiri bingung di mana harus jual. Itu tidak bertahan lama, biasanya hanya sekitar 6-12 bulan saja. Di saat itu, hampir setiap kripto mengalami kenaikan bergantian. Memang ada yang naiknya sedikit, tapi bertahan cukup lama di harga tersebut. Ada yang naiknya sangat cepat, hanya beberapa jam saja kemudian anjlok lagi. Tapi secara garis besar, semuanya naik. Dalam masa ini, risiko Anda sangat kecil ketika bermain kripto. Terakhir kali masa bull ini terjadi pada November 2020 sampai November 2021. Siklus konsolidasi yaitu siklus naik dan turun di satu rentang harga tertentu. Saat ini tidak semua kripto bisa bertahan di harga tinggi. Kebanyakan akan mulai melemah secara bertahap.
Beberapa kripto yang kuat saja yang bisa menunjukkan kestabilan di masa siklus konsolidasi ini. Lamanya siklus ini sangat panjang sekali. Siklus turun atau bear, saya hitung dari puncak harga tertinggi bull terakhir hingga ke dasar harga berikutnya. Biasanya tercapai dalam waktu 12 bulan saja. Harga kripto mulai dari titik terendah sebelumnya hingga ke titik tertinggi berikutnya, rata-rata adalah sekitar 50 lipat atau 5.000%. Di tahun 2021, koin dengan rekor tertinggi lompatannya adalah Dogecoin sebesar 730 lipat atau 73.000% dan BNB Coin atau Binance Coin sebesar 173 lipat atau 17.300%. Sedangkan untuk memperkirakan kedalaman dasar bear adalah rata-rata 75% dari puncak bull lalu. Ini untuk koin-koin besar saja ya, dan 96% untuk koin-koin yang lebih kecil. Anda mungkin bertanya, apa yang disebut koin besar? Apa yang disebut koin kecil? Koin besar adalah koin-koin yang nilai pasarnya ada di peringkat 1 hingga 50. Sedangkan koin saya kategorikan kecil bila peringkatnya ada di bawah 250. Mengenai bagaimana caranya melihat nilai pasar masing-masing koin kripto, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu. Link saya telah berikan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Kita kembali ke persoalan tadi. Lalu bagaimana mengatur uang dan waktu kita agar kita bisa siap berinvestasi di kripto? Berikut langkah-langkah yang harus Anda perhatikan. 1. Pakailah uang sendiri, bukan hutang. Pakai uang sejumlah yang sekiranya tidak digunakan dalam 3 tahun ke depan. Jangan sesekali menggunakan uang orang lain. Anda tidak akan bisa berinvestasi di instrumen kripto bila Anda bermusuhan dengan kepastian cicilan dan sang waktu. Misalkan setiap bulan Anda harus mengurangi pinjaman Anda dengan mencicil pokok dan pinjaman. Ingat, cicilan itu pasti, sedangkan kapan keuntungan Anda datang adalah misteri. Yang kedua, gunakan uang yang dispensable. Artinya, uang yang seharusnya memang Anda keluarkan dan tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari Anda saat ini. Strategi favorit saya adalah menggunakan penghematan, mengecilkan pengeluaran di satu hal, dan kemudian mengalihkannya untuk berbelanja kripto. Bila Anda menganggap investasi kripto semata hanya untuk keuntungan, tanpa didasari keyakinan kuat, Anda tidak akan sanggup menggunakan cara yang terlihat gampang ini. Anda butuh kemauan kuat dan kedisiplinan tinggi untuk menjalankannya. Anda rela mengganti makanan minuman kesukaan Anda dengan yang lebih murah hanya untuk ini. Anda rela berjalan kaki agak jauh untuk menghemat uang bensin dan parkir. Anda rela menunggu diskon tiba baru membeli kebutuhan Anda hanya supaya ada yang lebih untuk membeli kripto. Anda rela memangkas pengeluaran untuk olahraga mahal dengan yang lebih murah, dan banyak lagi. Mengapa kita harus melakukan langkah nomor 2 ini? Saya percaya bila Anda membeli dan menyimpan saja, instrumen kripto yang paling kuat dan relatif stabil seperti Bitcoin, hanya 10 US dollar per bulan saja selama 10 tahun Anda menabung, saya perkirakan nilai tabungan Anda bisa mencapai 80.000 US dollar dalam 10 tahun berikutnya. Dan saya percaya berinvestasi di kripto, apalagi Anda kelola dan simpan sendiri, jauh lebih baik. Anda dapat pengalaman belajar, Anda juga mendapatkan hasil. Bila Anda ingin tahu bagaimana mendapatkan rincian angka saya ini dan apakah Anda ingin berkonsultasi lebih pribadi dengan saya, silakan berkirim email ke saya di alamat email yang saya sertakan di deskripsi konten ini. Bila Anda menginginkan keuntungan yang bahkan lebih cepat lagi dari itu, sabar sebentar, saya akan menjelaskan setelah ini. Yang ketiga, jangan kehilangan uang, apalagi kehilangan sia-sia. Kehilangan bisa karena banyak hal di kripto, selain karena kerugian, karena bermain dengan leverage atau lipatan terlalu besar untuk mengejar untung dengan modal tipis, atau karena masuk dalam proyek-proyek yang ternyata menyesatkan dan menipu, atau karena dompet Anda terkena exploit atau kena hack, misalkan karena dusting coin, phishing email, atau private key Anda diketahui orang lain, atau email Anda dijebol hacker. Bila Anda ingin memulai berinvestasi kripto, jangan melewatkan konten saya mengenai tutorial investasi kripto bagian pertama.
Saya telah membahas soal cara pengamanan aset ini luar dan dalam. Link saya sertakan di layar Anda dan di deskripsi konten ini. Yang keempat, lupakan mendapatkan keuntungan-keuntungan kecil di masa konsolidasi dan masa bearish. Ketika kita sudah sangat jauh dari titik puncak, itu jelas suatu kondisi bearish. Berdasarkan pada angka yang saya sebutkan tadi soal siklus bull, siklus konsolidasi, siklus bear, saat ini 30 November 2022, jelas saya yakini kita berada di zona dasar bear. Mungkin saja masih ada ruang lagi di bawah harga sekarang yang akan dilewati dalam sekian waktu ke depan, tapi saya lebih baik bersiap mengejar di atas dalam jangka panjang daripada saya terlalu takut untuk masuk sekarang. Ingat bahwa kenaikan yang kita harapkan adalah sekian puluh lipat dari harga yang kita asumsikan bottom atau dasar. Anggaplah saat ini target 30 lipat dari sekarang di bull berikutnya akan sangat realistis dengan asumsi harga masih akan terdiskon 50% lagi ke bawah. Yang kelima, bagilah portfolio Anda bukan hanya berdasarkan macam kripto yang ingin Anda simpan, tetapi juga kripto mana yang mau Anda panen dalam siklus bull terdekat, mana yang akan Anda panen dalam siklus bull berikutnya, dan mana yang berikutnya lagi. Ini penting agar Anda punya gambaran besar tujuan. Ini alasan kenapa kita perlu punya beberapa akun exchangers dan beberapa akun wallet pribadi. Kita juga menjalankan beberapa strategi, memilih beberapa koin dengan porsi anggaran yang berbeda pula. Setelah kita punya skema jelas 5 hal tersebut, kini kita sampai kembali pada pertanyaan tadi. Bila saya ingin memperbesar keuntungan di kripto ini, misalkan memanfaatkan siklus konsolidasi dan siklus bearishnya yang cukup panjang ini, apakah dimungkinkan? Jawabnya, ya. Kini kita ke strategi pengelolaan kripto. Perlakukan kripto kita seperti barang dagangan dan itu akan membuat kita lebih fokus, tidak panik. Bila Anda berdagang dan Anda dapati bahwa saat ini harga barang lagi turun, apakah Anda tidak berjualan? Saya rasa bila Anda ingin berbisnis jangka lama, tentunya Anda akan melakukan satu dari beberapa skenario ini. Anda perbesar modal Anda dan Anda membeli lebih banyak persediaan barang untuk menunggu harga lebih baik untuk dijual, atau Anda menjual barang Anda sekarang dan membeli lagi saat harga lebih jatuh. Semuanya ada risikonya masing-masing. Kita bisa melakukan sekaligus semuanya itu dengan menggunakan strategi portfolio balancing. Dan biasanya strategi yang saya jalankan ini tidak pernah exit kembali ke uang sama sekali. Saya lebih suka menggunakan Bitcoin sebagai standar uang saya dalam tabungan kripto saya. Daripada kita membeli dan menjual Bitcoin dari dan ke rupiah, atau Ethereum dari dan ke US dollar, atau Cardano dari dan ke Japanese yen, dan lain-lain, mengapa kita tidak membeli dan menjual Ethereum dari dan ke Bitcoin, Cardano dari dan ke Bitcoin, Doge dari dan ke Bitcoin, Atom dari dan ke Bitcoin, Matic dari dan ke Bitcoin, dan lain-lain. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa pasar kripto tidaklah efisien. Ada pola berulang sendiri di dalamnya. Ethereum terhadap Bitcoin, Atom terhadap Bitcoin, Matic terhadap Bitcoin, Tron terhadap Bitcoin adalah contoh pair trading yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin buat saya. Keuntungan saya tidak dalam uang, yang mana di negara tertentu dianggap sebagai objek pajak. Tetapi keuntungan saya adalah penambahan jumlah koin, walaupun nilai realnya terhadap uang bisa saja turun di masa bearish seperti sekarang ini. Berapa target saya? Sangat realistis. Pastinya mengurangi sekian persen kerugian sementara nilai kripto saya dengan menambah jumlah koin saya tanpa perlu menambah modal lagi. Berapa persen pun yang bisa kita dapatkan tidaklah begitu penting. Toh, tujuan kita masih jauh berapa tahun ke depan. Mengenai contoh penerapan strategi ini, saya telah banyak sekali membuat konten-konten yang telah lalu. Saya siapkan link playlist saya di kanan atas layar Anda sebagai ilustrasi supaya lebih jelas buat Anda. Sekarang akan saya jelaskan strategi tambahan sebagai pelengkap penambah keuntungan trading dengan Bitcoin pair tadi, yaitu kita melakukan arbitrage, tetapi bukan arbitrage cepat. Kita memanfaatkan tidak efisiennya pasar yang berbeda harga antara satu pasar dan pasar lainnya. Sebagai acuan, pastinya kita menggunakan pasar yang lebih liquid perputaran uangnya. Itu pastinya adalah centralized exchanger besar ya, seperti Binance, Coinbase, KuCoin. Sedangkan
Centralized exchanger lainnya yang lebih kecil, walaupun juga bagus, yang sering ada beda harga adalah seperti Indodax, Poloniex, dan lain-lain. Ketika harga di Binance lebih tinggi daripada harga di Indodax misalkan, saya akan membeli dari Indodax, menunggu harganya sudah sama dengan di Binance, lalu saya melepas atau menjual. Strategi ini sangat mudah bagi Anda yang sudah terbiasa. Bagi yang belum terbiasa, bukan berarti tidak bisa. Jangan lupa bahwa kripto ini adalah instrumen paling bagus yang saya kenal karena bisa dipisah-pisah, bisa digabungkan, dan bisa dibeli dalam skala yang sangat kecil, bahkan di bawah Rp1 sekalipun. Berbeda dengan saham, obligasi, apalagi mata uang yang tentunya nilai minimalnya besar sekali. Sebagai gambaran bagi Anda yang mungkin masih awam, satu Bitcoin walau harganya adalah saat ini 16.800 US dollar, akan tetapi Anda bisa saja membeli 0,0001 Bitcoin dari exchanger senilai 1,6 US dollar. Pecahan terkecil Bitcoin adalah 8 angka 0 di belakang koma. Saya percaya suatu hari nanti digit 0 di belakang koma itu akan dipakai dalam perdagangan kripto. Itu sama seperti kita membeli tanah sekian hektar ya, lalu di kemudian hari kita pecah jadi sekian are, sekian meter persegi, dan seterusnya. Mengenai strategi portfolio balancing dan arbitrage, bila ada di antara kalian yang berminat untuk belajar sambil mengikuti arahan saya, teman-teman bisa berkirim email ke saya. Nanti saya akan berikan arahan selanjutnya. Kini mari kita simpulkan konten kali ini. Kripto adalah sebuah tools atau alat yang digunakan sebagai kwitansi pembayaran, smart contract, alat simpan uang, dan alat investasi. Namun kita harus pahami risikonya, ya. Tidak ada satupun alat yang sempurna di semua sisi, termasuk kripto. Kripto adalah salah satu aset yang liquid saat ini, yang gampang dipindahkan dari satu dompet ke dompet lain, sangat praktis dan biaya memindahkannya. Selain itu, kripto juga bisa dipecah ke nominal terkecil, memudahkan kita untuk merencanakan menabung jangka panjang. Pahami risikonya, dapatkan manfaatnya, maka kita akan dengan senang melakukannya. Demikianlah konten saya kali ini. Nantikan bagian ketiga atau bagian akhir miniseri tutorial investasi kripto. Like dan bagikan konten ini ya, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.